guys, video ini kita akan membahas mengenai beberapa program yang akan kita lakukan atau kita selesaikan dalam bahasa pemrograman C++. Program pertama yang akan kita lakukan pada C++ itu adalah program bilangan prima. Maksud dari program bilangan prima ini di mana nantinya kita akan menginputkan dua bilangan yang merupakan bilangan prima. Kemudian kita akan menjumlahkan kedua bilangan ini, di mana apabila hasil dari penjumlahan dua bilangan prima ini merupakan bilangan prima, maka akan mencetak kata iya. Sedangkan apabila hasil penjumlahan dari dua bilangan tersebut bukan merupakan bilangan prima, maka akan mencetak kata tidak. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung masuk ke dalam programnya. Bisa kita lihat, ini merupakan program untuk bilangan prima. Langkah pertama yang kita lakukan itu kita ketikkan jenis file header-nya. Untuk program ini, file header yang kita pakai itu ada include iostream, kemudian ada using namespace std yang merupakan compiler, dan fungsi main yang kita pakai itu ada integer main. Kemudian kita berikan terlebih dahulu tanda buka kurung kurawal sebagai tanda awal pada program utama kita. Langkah berikut yang akan kita lakukan itu kita deklarasikan jenis tipe data yang akan kita pakai dan disertai dengan variabel-variabelnya. Untuk tipe datanya sendiri, kita akan menggunakan tipe data integer dengan variabel A, B, dan jumlah. Kemudian dengan fungsi cout, kita akan memesan tempat untuk menginputkan angka pertama yang akan kita jumlahkan nantinya. Dengan deklarasinya cout, tanda petik, masukkan angka pertama, titik 2, tanda petik 2, dan tanda titik koma. Kemudian kita berikan variabel untuk pada angka pertama, yaitu dengan fungsi cin A. Selanjutnya, kita akan mengecek apakah angka yang kita masukkan di dalam angka pertama ini merupakan bilangan prima atau tidak. Untuk mengeceknya sendiri, kita akan menggunakan pernyataan perulangan while dengan deklarasi while A mod 2 apakah sama dengan 0 atau A mod 3 apakah sama dengan 0 dan A tidak sama dengan 2 dan A tidak sama dengan 3. Kemudian kita berikan tanda buka kurung kurawal sebagai tanda awal untuk memulai pernyataan while kita yang pertama. Lalu kita dengan menggunakan fungsi cout, kita akan menampilkan angka yang Anda masukkan bukan prima pada layar output nantinya apabila angka pertama yang kita masukkan bukan bilangan prima. Dan kemudian nantinya akan menyuruh kita untuk memasukkan angka pertama hingga sampai angka yang kita masukkan bernilai prima. Kemudian diakhiri dengan tanda tutup kurung kurawal. Kemudian ada cout endline yang merupakan pemberi jarak atau spasi dengan perintah yang selanjutnya. Dengan menggunakan fungsi cout, kita akan memesan tempat untuk menginputkan berapa nilai angka kedua yang kita inginkan. Dengan deklarasi cout, tanda petik, masukkan angka kedua, titik 2, tanda petik, dan tanda titik koma. Dengan variabel B menggunakan fungsi cin. Sama halnya dengan angka pertama, kita akan melakukan pengecekan apakah angka kedua yang kita masukkan tersebut merupakan bilangan prima atau tidak. Dengan pernyataan perulangan while, deklarasinya itu ada while B mod 2 apakah sama dengan 0
atau B mod 3 apakah sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 2 dan B tidak sama dengan 3. Kemudian kita berikan tanda buka kurung kurawal untuk memulai pernyataan while yang kedua kita. Selanjutnya, jika hasil atau angka yang kita inputkan bukan bilangan prima, maka dengan fungsi cout akan menampilkan kalimat angka yang Anda masukkan bukan prima. Dan kemudian intinya program akan menyuruh kita untuk menginputkan ulang angka kedua. Lalu kita beri tanda tutup kurung kurawal. Lalu kita berikan spasi atau jarak. Lalu kita akan mempertegas atau menampilkan ulang berapa angka-angka yang kita akan jumlahkan tersebut. Dengan deklarasinya, cout bilangan pertamanya adalah titik 2, tanda petik, kemudian kita panggil variabel A, kemudian endline. Lalu cout bilangan keduanya adalah titik 2, tanda petik kita panggilkan variabelnya, variabel B, kemudian endline. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai pernyataan while di sini. Penggunaannya bagaimana? Misalnya, angka pertama yang kita inputkan itu sama dengan 6. Nah, kemudian program akan mengecek dan akan masuk ke dalam pernyataan while. 6 mod 2 apakah sama dengan 0? Ya, benar. Atau 6 mod 3 apakah sama dengan 0? Ya, benar. Nah, itu berarti bahwa 6 bukan merupakan bilangan prima, sehingga akan mencetak angka yang Anda masukkan bukan prima dan akan masuk ke dalam perintah untuk menginputkan kembali angka pertamanya. Apabila angka yang kita masukkan tersebut 7. Nah, akan dilakukan kembali pengecekan. 7 mod 2 apakah sama dengan 0? Tidak. Atau 7 mod 3 apakah sama dengan 0? Tidak. Maka otomatis 7 merupakan bilangan prima. Dan apabila angka yang kita masukkan sudah benar angka prima, maka angka tersebut tidak akan melalui proses yang ada dalam tanda buka kurung kurawal ini, dan akan langsung masuk ke dalam perintah cout endline. Sama halnya seperti masukkan angka pertama, begitu juga dengan angka kedua. Misalnya, besar angka kedua yang kita masukkan itu adalah 8. Maka program akan mengecek dengan pernyataan while. Apakah 8 mod 2 apakah sama dengan 0? Ya, benar. Atau 8 bagi 3 apakah sama dengan 0? Salah. Karena sebelumnya telah bernilai benar awalnya, maka 8 bukan merupakan bilangan prima, sehingga nantinya akan mencetak kalimat angka yang Anda masukkan bukan prima, dan akan program menyuruh kita untuk menginputkan kembali angka kedua yang benar. Misalnya, kemudian apabila yang kita inputkan 10. Nah, 10 juga akan dilakukan pengecekan. 10 mod 2 apakah sama dengan 0? Iya. Berarti 10 bukan merupakan bilangan prima. Langkah ini akan terus berlangsung hingga sampai bilangan yang kita masukkan itu bernilai benar. Misalnya B yang kita inputkan itu adalah 5. Nah, akan dilakukan pengecekan 5 mod 2 apakah sama dengan 0? Salah. B mod 5 mod 3 apakah sama dengan 0? Salah. Maka itu berarti bahwa angka 5 merupakan bilangan prima, sehingga tanpa melalui perintah ini, angka 5 akan langsung masuk ke dalam cout endline dan akan berlanjut kepada penegasan bahwa bilangan pertamanya itu ada 7, bilangan keduanya itu ada 5.
apabila program yang kita masukkan telah sampai kepada program penegasan, maka akan masuk ke dalam program untuk menjumlahkan dua bilangan prima tersebut. Dengan deklarasinya, jumlah sama dengan A tambah B. Kemudian akan dilanjutkan dengan cout and line yang akan memberikan spasi atau jarak. Selanjutnya, hasil penjumlahan dua bilangan tersebut akan kita lakukan pengecekan apakah hasil dari jumlah tersebut merupakan bilangan prima atau bahkan bukan merupakan bilangan prima. Yang menjadi pembedanya jika sebelumnya untuk melakukan pengecekan kita menggunakan pernyataan while untuk menentukan nilai atau hasil dari jumlah ini kita menggunakan pernyataan if dengan deklarasi if jumlah mod 2 tidak sama dengan 0 dan jumlah mod 3 tidak sama dengan 0 atau jumlah apakah sama dengan 2 atau jumlah apakah sama dengan 3. Nah, apabila pernyataan if ini tidak terpenuhi, maka akan mencetak kata iya. Sedangkan apabila terpenuhi, maka akan mencetak tidak. Nah, maksud dari langkah ini, misalnya angka pertama yang kita masukkan itu ada 7 dan angka keduanya itu ada 5. Nah, 7 tambah 5 kita ketahui adalah 12. Maka 12 akan melakukan pengecekan di mana 12 mod 2 tidak sama dengan 0. Salah, maka akan mencetak kata tidak. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mencoba untuk melakukan running. Nah, bisa kita lihat ada kata masukkan angka pertama. Misalnya angka pertama yang kita masukkan itu ada 6. Nah, maka akan muncul angka yang Anda masukkan bukan prima. Kemudian kita masukkan kembali angka pertama itu 8. Nah, akan terus berlanjut hingga sampai angka pertama yang kita masukkan itu bernilai prima. Misalnya 3. Nah, 3 merupakan bilangan prima. Maka akan langsung masuk ke dalam masukkan angka kedua. Angka kedua yang kita masukkan misalnya 9. Nah, 9 bukan merupakan bilangan prima, maka akan menghasilkan kalimat angka yang Anda masukkan bukan prima, dan akan menyuruh kita untuk menginputkan kembali angka kedua yang dengan benar. Misalnya angka kedua kita itu 2. Nah, maka dipertegas bahwa bilangan pertama kita itu ada 3, dan bilangan keduanya ada 2. 3 tambah 2 kita ketahui adalah 5. Nah, 5 merupakan bilangan prima, maka akan mencetak kata iya. Nah, apabila hasilnya sudah seperti tadi, maka program yang kita jalankan ini sudah benar dan dapat dijalankan. Sekian dan terima kasih.